Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadi, NPM 196400041. Saya mahasiswa aktif Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari, Banjarmasin, yang dibimbing oleh dosen Adi Surya STMT. Di video kali ini, saya akan menjalankan tugas metode penelitian yang berjudulkan kebenaran ilmiah. Baiklah, marilah kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu penjelasannya. Terima kasih. Arti kebenaran. Term kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Dalam bahasa Inggris, kebenaran disebut truth, Anglo-Saxon term kesetiaan. Istilah lain veritas dan Yunani aletheia dipandang sebagai lawan kata kesalahan, kesesatan, kepalsuan, dan kadang juga opini. Dalam bahasa Arab, kebenaran disebut al-haq yang diartikan dengan nakid al-batil. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kebenaran menunjukkan kepada keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, sesuatu yang sesungguh-sungguh adanya. Nah, ini adalah definisi dan teori kebenaran, yaitu yang pertama teori korespondensi, yang kedua teori koherensi, dan yang ketiga teori pragmatisme, yang keempat teori performatif, dan yang terakhir agama sebagai teori kebenaran. Dan ini peran dan fungsi ilmiah dalam mencari arti kebenaran ilmiah. Filsafat ilmu, sebagai dijelaskan di muka, adalah sebagai refleksi yang tidak pernah mengalami titik henti dalam meneliti hakikat ilmu untuk menuju pada sasarannya, yaitu apa yang disebut sebagai kenyataan atau kebenaran. Sasaran yang tidak pernah akan habis dipikir dan tidak akan pernah selesai diterangkan. Sedemikian rupa sehingga menjadi sangat penting kehadirannya dalam mencari kenyataan dan kebenaran dalam ilmu, dan itu memang tugasnya. Ilmu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Tidak bebas dari nilai kebenaran, kegunaan dan manfaatnya sesuai dengan visi dan orientasinya. Cepat atau lambat ilmu akan menyentuh nilai kemanusiaan melalui objeknya. Maka aktualisasi dan aplikasi filsafat ilmu mutlak dibutuhkan dalam upaya mencari dan menentukan arti dan makna kebenaran ilmiah. Misalnya, dalam Islam dinyatakan bahwa diutusnya Muhammad Rasulullah semata-mata menyempurnakan akhlak mulia, alami, atau fitrahnya, syarat dengan nilai-nilai normal. Disinilah letak kebenaran yang bersifat koherensif dan idealis. Dengan demikian, ilmu dalam aliran ini harus yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana pandangan fenomenologi. Kebenaran dalam aliran positivisme dan utilitarisme terwujud jika ilmu memberi justifikasi terhadap setiap produk ilmu dari lembaga yang berwenang dan tidak terkait atau terlepas dari nilai normal. Kebenaran di sini adalah kebenaran korespondensif dan pragmatis sebagai ciri dari positivisme dan utilitarisme yang bersifat objektif dan faktual. Dalam tahap ini, kebenaran ilmiah dalam aliran ilmu ini apabila bersifat konkret, akurat, abstrak, dan manfaat yang mengantarkan manusia menuju dan meraih kemajuan dalam hidupnya. Akibatnya, segala hal yang bersifat immaterial seperti moral bahkan agama tidak menjadi landasan kebenaran dan kemanfaatan. Disinilah urgensi filsafat ilmu mutlak diperlukan sebagai landasan agar tidak mengarah pada hedonistik yang merusak tatanan hidup dan nilai kemanusiaan. Kebenaran ilmiah dalam ilmu mempunyai arti dan makna bahwa ilmu banyak mempengaruhi dan ditentukan oleh polisi penguasa.
Untuk itu, seharusnya polisi penguasa mampu melindungi semua kepentingan masyarakat dan berusaha memuaskan atau menerasikan konflik kepentingan yang tumpang tindih sehingga terjamin kehidupan manusia dan kehadiran ilmu menjadi sebuah kedamaian. Kesimpulan, ilmu pengetahuan atau ilmiah beda dengan pengetahuan biasa. Sebab ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil dari serangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah, menyangkut keharusan adanya metode ilmiah objektif universal tanpa pamrih dan harus berguna atau dapat dimanfaatkan. Sedemikian rupa sehingga ilmu pengetahuan itu harus didekati melalui pendekatan dari sudut pandang onologi, epistemologi, dan aksiologi agar diperoleh pemahaman yang benar dalam hubungan dengan keutuhan fungsi multidisipliner sebagai sasaran filsafat